Posisi penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini di 6.039,521. Dan pemirsa, indeks harga saham gabungan akhirnya mampu ditutup di zona hijau dengan mengalami penguatan tipis saja di 0,03% dan masih mampu bertahan di atas level support 6 ribuan. Posisi penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini di 6.039,521. Bergerak fluktuatif, intraday hari ini dibuka menguat di 6.057, intraday terendah di 6.002 dan intraday tertinggi di 6.095. Tinggal beberapa poin lagi untuk menembus di atas level 6.100-an. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat posisi penutupan beberapa indeks lainnya seperti MNC 36, Jakarta Islamic Index dan juga ada LQ45. MNC 36 ditutup melemah di 0,01%, Jakarta Islamic Index menguat di 2,24%, LQ45 melemah di 0,68%. Selanjutnya rotasi pergerakan sektoral pemirsa, energi seperti yang kita ulas di awal perjumpaan, hari ini menguat di 1,51% di tengah sentimen yang berkembang. Konsumsi non-primer termasuk saham-saham yang defensif menguat di 1,43%. Transportasi dan logistik menguat di 0,20%. Keuangan hari ini menjadi pemberat. Indeks harga saham gabungan melemah di 1,67% seiring saham-saham perbankan big cap hari ini kompak melemah. Grafis selanjutnya saham top gainers pemirsa didominasi oleh saham-saham konglomerasi dan juga saham Telkom. Bumi menguat di 149, BRMS ditutup menguat di 575, Dewa menguat di 350 dan Telkom menguat di 2560. Nilai transaksi masing-masing saham dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda. Sementara saham-saham yang masuk ke dalam deretan top loser pemirsa didominasi oleh saham perbankan big cap dan satu kontributor dari saham grup Prayogo Pangestu. BBCA ditutup melemah di 6125, BMRI melemah di 4160, BBRI juga tertekan di 2.800. BRPT ketika dari saham-saham konglomerasi konsisten hari ini menguat walaupun beberapa saham berbalik melemah. BRPT konsisten dominan tertekan hari ini dan ditutup di 1.690. Updatean penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel dan semoga menjadi rekomendasi untuk perdagangan di hari selanjutnya. Pemirsa masih di IDX Langsung Closing dan sebelum kita lanjutkan perbincangan kita akan coba lihat terlebih dahulu empat saham pilihan yang direkomendasikan. Namun lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa empat saham pilihan yang direkomendasikan dari emiten emas. Ada Archie lebih ke arah trading buy dengan supportnya berada di level 985, resisten hingga ke 180. Antam masih dari sektor yang sama 840 resisten hingga ke 3140. Perbankan big cap tampaknya masuk ke dalam salah satu saham pilihan trading buy 5.800 hingga ke 6.800, range-nya cukup lebar pemirsa. Kemudian Aman lebih ke arah sell on strength pemirsa, supportnya di 3.500, resisten hingga ke 3.880. Lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Yaki, kita lanjutkan kembali Pak, empat saham pilihan yang Anda rekomendasikan dan lebih dominan ke arah trading buy dan sell on strength Pak. Apakah ini juga berkaitan dengan situasi perkembangan terkini Pak? Masih banyak ketidakpastian yang berkembang. Ya, salah satunya itu, dan kalau kita juga lebih cenderung ke saham sektor komoditi ya dari empat saham pilihan ya. Jadi memang saya masih berharap bahwa pengumuman nanti malam Gubernur The Fed yang baru akan lebih dovish, jadi suku bunga potensi turun, jadi menarik buat sektor komoditi terutama emas sih. Jadi memang proyeksinya menurut saya sih masih lebih dovish ya, nggak terlalu hawkish untuk menjaga inflasinya, mereka tetap di level yang sekarang. Ya, untuk Archie Pak, trading buy di level berapa penutupan hari ini di 1035? Ya, Archie better kalau baru mau entry buy on break di atas 10.50, 10.60-an, karena kalau besok bisa break di atas itu ada potensi untuk Archie penguatan lanjutan ya, resisten terdekat di area 10.80 sampai 11.30-an. Cuman kalau Archie memang belum kuat di atas 10.60-an, harusnya Archie bisa ditunggu di area 9.70, 9.80 untuk buy on support. Baik, ketika koreksi terjadi begitu Pak? Iya, jika koreksi terjadi tapi masih bisa bertahan di area 970 sampai 980 bisa untuk buy support untuk aksinya. Baik.
Dan buy on breakout ketika berada di atas level 1060. Ya, dengan target terdekat nanti di 180 hingga ke 1100-an ya Pak ya untuk RC. Penutupan hari ini di 1035 menguat di 2,48%. Intraday tadi sempat melemah ke 990, sementara supportnya di 970 hingga ke 980. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke saham pilihan selanjutnya, ada Antam juga trading buy Pak di sektor yang sama. Mungkin dari sisi fundamental tadi juga relatif sama dari sisi isunya. Kita langsung ke teknikal untuk Antam Pak. Penutupan hari ini di 2920 flat, tertekan ke 2850. Fluktuatif juga hari ini untuk Antam. Ya sebenarnya itu masih menarik untuk di hold, dan kalau mau baru-baru mau entry bisa buy on break di atas 2940 besok, karena kalau memang break di atas 2940 ada potensi untuk Antam kembali menguat ke area 3000 sampai 3040. Cuma kalau mau tunggu bawah bisa tunggu di area gap bawah itu di area 2900-an. Karena memang Antam kalau kuat bertahan di atas 29 harusnya masih bukan 29, 2850. Jadi kalau Antam bisa bertahan di atas 2850 bisa buy in support. Kalau jebol itu bisa balik ke 2730 sampai 2740. Jadi Antam level crucial supportnya ada di 2850. Ya, intraday hari ini 2850, resisten terdekat. Resisten terdekat itu di area 2850 sampai 3000 sampai 3040 untuk Antam besok. Kalau bisa break di atas 2940 ya kondisinya. Baik, dalam beberapa waktu terakhir Antam lebih range pergerakannya Pak belum stabil di atas level 3000-an. Resisten berapa yang harus ditembus oleh Antam untuk mengamankan posisi supportnya di 3000? Kalau memang Antam sebenarnya masih ada gap yang lumayan besar ya di area 3080-an. Jadi memang kalau Antam belum bisa tutup gap di 3080-an, cenderung masih sideways dan koreksi. Cuman memang kalau kita lihat resistennya itu resisten downtrendnya sejak 17 Juni 2026 itu ada di sekitar 2940-an. Jadi kalau Antam harusnya besok bisa kuat di atas 2940, saya sih optimis Antam bisa tutup gap di area 3080 dan kembali ke level 3200 sampai 3300-an. Baik, dari Antam kita beralih ke perbankan big cap Pak, BBCA. Hari ini melemah di 1%, namun masih bertahan di 6.100-an ini. Pertimbangan BBCA dibandingkan dengan perbankan Himbara lainnya? Himbara bagus juga, likuiditas juga terjaga karena baru dapat injek sal. Cuma secara chart potensi risk and rewardnya menurut saya lebih better BCA ya untuk saat ini kalau lihat pergerakannya sejak awal Juni 2026 ya. Karena memang BCA itu supportnya harusnya kalau masih bisa bertahan di area 5.800 sampai 5.000 sampai 5.975, menarik untuk akumulasi buy terus saham BCA-nya jika koreksi. Karena memang ini cukup kuat untuk jadi trend supportnya dan cenderung bisa take profit untuk jangka pendeknya di area 6.300 sampai 6.600, untuk jangka panjangnya bisa di area 7.000 sampai 7.200. Baik, dari sisi support dalam 5 hari perdagangan terakhir, Pak Yaki, ISG mampu bertahan di atas 6.000-an Pak. Bagaimana Anda melihat ini? Ini merupakan satu sinyal juga untuk ISG memudahkan bagi pergerakan teknikalnya untuk mengaju ke level yang lebih tinggi lagi. Ya, kalau kita lihat pergerakannya ini seperti ini agak mirip dengan BCA ya Mas ya. Karena kalau kita lihat pergerakannya sejak sama dari awal Juni sekitar tanggal 8, tanggal 9 itu memang support ISG harusnya masih di area 5.770 sampai 5.800. Jadi selama bertahan di situ menurut saya tren bullishnya masih cukup terjaga ya untuk tren penguatannya masih cukup terjaga. Target terdekat mungkin yang harus dikonfirmasi itu di area 6.200 dan 6.370-an. Jadi kalau 6.200 break, target berikutnya di area 6.370-an. Cuman kalau belum kuat di atas 6.200 mungkin masih koreksi lagi. Cuman relatif terbatas koreksi di area 5.780 sampai 5.850 untuk supportnya. Baik, masih ada peluang turun ke bawah level 6.000-an pemirsa. Kita beralih ke saham pilihan yang terakhir, dari barang baku ada Aman, sell on strength Pak. Kita akan coba update di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Aman ditutup melemah 3,17% di 3.660. Dengan pelemahan dalam hari ini sudah telat tidak Pak untuk sell on strength untuk Aman, atau masih ada level tertentu yang masih direkomendasikan untuk sell on strength?
lihat kondisi sekarang saya lebih merekomendasikan untuk buy and support ya. Cuma Oke. mungkin harus dikonfirm dulu ya untuk besok di area supportnya di 3550 sampai 3520 sampai 3550 besok memang jika memang aman koreksi bisa lakukan akumulasi buy di area 3520 3550. Oke. Atau jika memang Antam bisa rebound itu resisten terdekatnya yang harus dikonfirmasi itu di area 37 sampai 3780. Jadi untuk area sell on trend-nya ya jika memang besok rebound. Cuman kalau koreksi menarik untuk Antam akumulasi di area 3520 sampai 3550 terdekatnya. Baik, artinya ada dua strategi, Pak. Iya. Level penguatan atas sell on strength, kemudian kalau ingin masuk lagi di posisi 3520 3520. area supportnya. Baik, ada 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa, ada Arci, Antam, kemudian juga ada BBCA dan Aman. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel.